karena ingin sama-sama pakai baju. Kalau antara yang lengan panjang dengan kita, imam kita di Masjid Al-Alam, tapi beliau merendahkan grade-nya menjadi pembawa acara malam ini. Ketemu tahun lalu, beliau minta, beliau ustaz, beliau hafal Quran, beliau ulama, beliau imam, minta nama anak ke saya. Banyak jamaah minta nama anak ke saya. Saya bilang kalau nama anak saya sanggup, tapi kalau nama istri enggak. Nanti ibu-ibu marah. Ustaz Somad, tahun lalu kita ketemu, nama anak sudah saya beri, Masya Allah. Di antara penggalan nama yang saya kasih adalah Hawari, penolongku, supaya anak itu tetap menolong kita di dunia, dan setelah kita menghadap Allah, anak tetap menolong menjadi anak yang soleh, bukan somad. Beliau pakai jubah, saya pakai celana. Dan kami melihat perbedaan itu begitu indah. Kebersamaan kami bukan pada model menutup auratnya, tapi pada substansi makna menutup aurat. Beliau tidak ada ngejek saya. Apa ini Ustaz Somad pakai celana terus? Dan saya tidak ada ngejek beliau. Kok Ustaz pakai jubah? Tidak ada. Kalau antara yang jubah dengan celana saling ejek mengejek, yang ketawa ya nggak pakai celana. Jadi kalau kita pahami perbedaan ini, luar biasa judul malam ini. Memang kalau Al-Khansa jadi panitia itu luar biasa. Dia setiap 5 menit sekali mesti ada iklan. Terima kasih untuk Ibu Mawar beserta keluarga besar Al-Khansa. Malam ini perbedaan. Ada Bapak Bupati. Saya tadi bingung, ini nanti nyebut Bupati dulu atau Wali Kota dulu. Akhirnya terjawab ketika Pak Wali naik, beliau berkata, senior saya. Langsung saya dapat jawaban, kalau gitu Pak Bupati dulu. Ada Pak Bupati, ada Pak Wali Kota, ada Ketua DPRD Kota. Yang bagus itu makan dulu, supaya ceramahnya tidak fokus ke makanan. Makan. Jadi begitu saya duduk, lalu kemudian dalam hati saya, ini kenapa yang dekat? Kita kalau pesan Nabi SAW, kalau makan itu kata Nabi, kul mimma yalik, makanlah apa yang dekat. Jadi apa yang dekat, itulah makan. Kebetulan dekat saya nasi aja. Jadi kita mau mengatakan, mau menggeser tuh segan kan? Jaim, jaga image. Rupanya Pak Bupati tahu dia apa yang tersirat dalam hati, lalu dia katakan, Ustaz Somad, hidup ini akan ada, dunia ini dipergilirkan di antara kita, persis seperti meja makan kita ini. Maksudnya meja itu memang bisa diputar. Artinya yang kebetulan dapat nasi sabar aja dulu, nanti lama-lama nanti akan berputar ini. Sabar, ojo ke susu, sampai masanya nanti ini akan berputar. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Nanti sampai masanya hari-hari itu akan dipergantikan, akan dipergilirkan. Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tanpa diduga, memang meja itu tetap, tapi yang khusus ada makanannya, berputar dia. Dunia berputar. Hanya berputar, lalu kemudian ada sop, ada, tak usahlah saya sebutkan semua, nanti menetes air liur. Masya Allah, tabarakallah. Menurut prediksi saya mencoba menebak-nebak, saya coba menduga-duga, kira-kira nanti kepala lobster ini jatuhnya kemana. Saya ingin membaca takdir. Ternyata tidak ke piring owner pemilik hotel Kubah 9, tidak ke piring Bapak Bupati Konawe Utara, tidak ke piring Ustadz Abdul Somad, tidak ke piring Bapak anggota Dewan Provinsi DPRD, justru ke piring orang yang tidak bersama dengan kami di awal start pertempuran. Kami sudah hampir selesai makan, guru kita semua, habib kita, kiai kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia datang, dan ketika beliau duduk,
langsung owner pemilik hotel Kubah 9 mengangkat kepala lobster ke piring beliau. Ini menunjukkan apa? Rezeki itu ada yang dicari, tapi ada yang diberi. Berapa banyak orang yang menginginkan kepala itu, tapi dia tidak dapat. Tapi berapa banyak orang yang sudah dipilih Allah SWT, tertulis di kepala lobster itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ini bercerita tentang rezeki, ini ajaib rezeki ini. Sampai-sampai dikatakan dalam hadis, rezekimu lebih tahu alamatmu daripada engkau tahu di mana letak rezeki. Maka jangan pernah cemas, jangan pernah ragu tentang rezeki. Tapi saya bisa bicara itu karena udah makan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli", kalau kau betul-betul bertawakal kepada Allah sebenar-benar bertawakal, la razaqakum kama ruziqat thair, kamu akan dapat rezeki seperti rezeki seekor burung. Bagaimana seekor burung? Taghdu khimasan, terbang pagi dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut kenyang. Burung tidak pernah berpikir, kira-kira kalau aku terbang hari ini dapat apa ya? Padahal sampai hari ini belum ada burung yang menggunakan alat telekomunikasi multimedia, Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Dari dulu sampai sekarang dia hanya menggunakan paruh dan dia hanya menggunakan cekernya. Secanggih-canggihnya cuma 2 alatnya, tapi sampai hari ini tidak ada burung yang kelaparan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki. Tapi bagaimana cara orang mencari rezeki? Caranya macam-macam. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi bisnismen, ada yang menjadi pejabat. Apapun itu semua beraneka ragam bentuk dan cara, tapi dia tetap bersama. Kalau sudah dapat, dia akan pakai menolong agama Allah Subhanahu wa taala, terutama membangun masjid. Jadi tadi skenarionya sebetulnya dari airport, saya mau dibawa oleh Al-Khansa untuk peletakan batu pertama. Padahal saya sudah ceramah di mana-mana, saya katakan jangan ajak saya meletakkan batu pertama, karena banyak sekali batu pertama yang sudah diletakkan tidak disusul oleh batu kedua dan ketiga. Tapi saya untuk mengatakan itu ke ibu ketua sungkan, segan. Jadi saya diam aja. Qadarullah, skenario Allah terjadi. Begitu sampai hujan lebat, kata beliau, waduh Pak Ustadz, kita tidak bisa menuju lokasi, licin dan sebagainya. Dalam hati saya, alhamdulillah. Akhirnya rombongan kawan-kawan dari Moge, motor gede, membawa kita dari airport menuju berubah perjalanan ke Masjid Al-Alam. Ustaz Somad, kata Pak Bupati, kita naik Moge ke Masjid Al-Alam, siap. Masya Allah. Sampai di tengah jalan Pak Bupati ngajak pindah ke mobil. Beliau mau menyelamatkan saya. Ini hujan mulai lebat, takut kalau sampai saya tidak bisa tausiah malam ini, beliau yang menggantikan. Jadi beliau merasa prihatin, akhirnya berarti, Ustaz Somad, ini hujan lebat, jalan licin, mari kita masuk ke mobil. Saya bilang, saya ini Pak, panjang ceritanya. Akhirnya kami pun lanjutkan, sampailah ke Masjid Al-Alam. Apa maknanya? Berapa banyak rencana manusia, tapi ketetapan Allah juga yang terjadi. Akhirnya apa yang terjadi? Kita ke Masjid Al-Alam. Akhirnya kita banyak mengambil iktibal pelajaran. Inilah Masjid Al-Alam dengan segala cerita keindahannya. Masjid yang terhampar di tengah lautan yang luar biasa. Saya selama ini mendengar beritanya masjid terapung. Masya Allah. Ternyata saya lihat tiangnya ada. Artinya apa? Tidak bohong. Bukan berarti selama ini informasi itu bohong. Toh masjid terapung yang ada di Jeddah itu pun ada juga tiangnya. Artinya apa? Ketika air pasang seakan-akan terapung. Begitu juga kalau ada orang mengatakan, berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru besar kita.
Pas naik ke atas kurus. Katanya tadi kurus besar. Itu kan kalimat yang berbunga-bunga sebenarnya. Jadi ketika saya dibawa oleh sahabat-sahabat artis hijrah di Jakarta, Ustaz Somad, kata ketua musyawarah, adik-adik kita dari artis hijrah, Ustaz Somad, pagi ini kita akan menyerahkan beras ke panti, mohon maaf, tunanetra, saudara kita yang tidak bisa melihat. Baiklah, saya pun bawa beras, saya serahkan. Berikut ini penyerahan beras yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad kepada kepala sekolah khusus tunanetra. Begitu selesai penyerahan, beliau pegang pundak saya, beliau berbisik, ternyata Ustadz kurus ya. Loh, kenapa Bapak ngomong begitu? Saya selama ini mendengar suara Ustadz besar, ternyata badannya kurus. Banyak makan ya Pak Ustadz? Mereka selama ini tidak bisa melihat, mereka hanya mendengar dan menebak-nebak, menduga-duga. Itulah perlunya kita ketemu dengan orang. Jadi jamaah sebetulnya selama ini sudah banyak mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad, mau tidur dengar ceramah Ustaz Somad, sampai dia tertidur Ustaz Somad ingin melihat Ustaz Abdul Somad itu sebetulnya ada apa tidak di alam nyata. Itu saja. Oh, alhamdulillah sudah ada. Ketika ditanya orang, pernah ketemu Ustaz Somad? Pernah. Pernah nonton di YouTube? Pernah. Apa bedanya? Sama aja. Tapi malam ini ada sebagian saudara kita, walaupun live, walaupun langsung, pun mereka tidak melihat nyata. Inilah yang sedang berada di bawah. Perbuatan yang paling indah itu adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan kesenangan, ketenangan ke hati orang. Allah Ta'ala, kebersamaan ini sampai di mana? Apakah hanya sekedar bersama? Enak bersama kata orang kalau sama-sama. Sama-sama masih kerja. Begitu kita pensiun, darah tinggi mulai naik, kolesterol, gula darah. Yang turun cuma satu, asam urat. Sama-sama kaya. Begitu kita jatuh miskin, sudah mulai tidak enak bersama. Tapi kalau cita-citanya sama, insya Allah akan tetap indah bersama. Seperti cita-cita Al-Khansa ingin mewujudkan Masjid Al-Khansa. Jangan mati sebelum bangun masjid. Masjid Al-Khansa. Kalau Abdul Somad, ya Masjid As-Somad. Entah karena malam ini saja, atau memang begini settingan tempat acara ini, itu nanti yang menjawab adalah owner Hotel Kubah 9. Tapi yang jelas di atas kepala saya ini memang tertulis Allahus Somad. Luar biasa. Belum pernah saya ceramah di mana-mana yang dihormati seperti ini. Sampai di atas kepala saya ditulis Allahus Somad. Kata panitia, itu kebetulan aja Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kebersamaan ini mesti ada targetnya ke depan, mau kemana. Kalau bahasa anak muda sekarang, mau dibawa kemana hubungan kita ya? Anak muda, adik-adik, anak gadis, jangan mau dipacarin bersama. Aku ingin bersama dengan kamu. Sampai kapan malaikat maut memisahkan kita, Beb? Mesti jelas ini mau kemana. Kalau hubungan dengan Al-Khansa jelas. Selama ini Al-Khansa ini support bangun masjid sana, support bangun masjid sana. Sekarang dia mulai terpikir ingin membangun masjid sendiri. Ingin supaya peletakan batu pertama itu Ustaz Abdul Somad. Kata Allah, jangan Abdul Somad, kau peresmiannya aja nanti. Berikut ini pemencetan tombol pembukaan tirai Masjid Al-Khansa yang akan dipencet oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad yang detailnya 2 meter itu. Enggak terbuka, rupanya macet. Pengalaman saya di beberapa daerah. Maksudnya nanti tolong betul-betul perfect semuanya. Saya memang selalu diberikan di finish yang terakhir. Untuk start saya selalu tidak dilibatkan. Contohnya mana? Pemberian santunan untuk adik-adik guru mengaji tadi.
Yang mengumpulkan uangnya adalah jamaah di Kendari, yang memasukkannya ke amplop mereka, yang mencetakkan print gambarnya mereka, yang menghubungi adik-adik guru mengaji mereka, yang mengundang kemari transportasi, konsumsi, akomodasi, semuanya panitia. Begitu penyerahan, berikut ini akan diserahkan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Tampil ke depan. Masya Allah, Masya Allah. Berikut ini penandatanganan prasasti rumah tahfiz Al-Quran oleh Ustaz Abdul Somad. Berikut ini pemotongan tumpeng oleh Ustaz Abdul Somad. Berikut ini pemotongan Masjid As-Salam, dipotong pintu masuknya, bukan pintunya dipotong. Potong Walikumul Abdul Somad. Dalam hati saya lama saya termenung. Jangan-jangan nanti pas di akhirat kata malaikat, berikut ini masuk ke surga Abdul Somad secara seremonial. Tapi rasa-rasanya Bapak Ibu tidak sampai hati. Dia pasti akan mengajak Abdul Somad untuk masuk ke dalam, insyaallah. Amin. Kebersamaan kita mesti jelas mau kemana. Saya bangga sekali karena hari ini saya bisa bersama dengan orang-orang yang luar biasa. Setidaknya ada 5. Yang pertama Bupati, yang kedua Wali Kota, yang ketiga Ketua DPRD Kota, yang keempat Ketua DPRD Kabupaten, yang kelima adalah bapak-bapak dari kepolisian. Kelima jenis makhluk manusia ini adalah orang-orang yang kalau dia mau, dia bisa bangun masjid. Betul? Jangan meninggal sebelum bangun masjid. Kalau masjidnya sudah selesai, alhamdulillah. Kalau sudah ada niat, begitu niat langsung mati. Niatnya sudah sampai, innamal a'malu binniat. Bahkan dalam sebuah ungkapan ulama dikatakan, dalam hadis dikatakan, orang beriman itu kadangkala niatnya lebih baik daripada amalnya. Loh, kok bisa niatnya lebih baik daripada amalnya? Karena amal bisa disusupi riya, tapi niat tidak bisa dimasuki riya. Tapi jangan gara-gara ini niat terus. Saya tidak mau juga kalau ceramah ini dipelintir, nanti ketika ditanya gimana masjid yang dikatakan Ustaz Somad kemarin sudah dibangun, niat lebih penting. Orang yang berniat tahajud, tiba-tiba dia terbangun azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun subuh, maka ketidurannya sampai azan subuh hingga tidak tahajud itu adalah sedekah dari Allah SWT. Itulah pentingnya niat tahajud sebelum tidur. Tapi jangan ketiduran tiap malam. Orang yang berniat mau puasa, lupa makan sahur, pas jam 8, jam 9, maka dia mau berpuasa, maka dia boleh melanjutkan puasanya walaupun tidak makan sahur. Kenapa? Karena Nabi pernah bertanya kepada istrinya, ada makan sarapan pagi ini? Kata istri beliau, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi, idzan ana shaim, kalau begitu saya puasa. Jadi kalau bangun jam 8, jam 9 tidak ada makanan, boleh puasa. Bukan puasa wajib, tapi puasa sunnah, dengan syarat dari azan subuh ke jam 8 itu memang gak masuk apa-apa. Karena ada juga sebagian umat Islam ini pas jam 9, saya puasa Pak Ustaz. Kenapa? Karena nggak ada sarapan di rumah. Tapi 3 bungkus sudah habis. Itu tidak bisa, karena asap membatalkan puasa. Niat begitu penting dalam kehidupan seorang muslim. Jadi kebersamaan kita malam ini mesti ada target tujuan akhirnya. Yang pertama adalah, makanya judulnya dikemas, kebersamaan dalam bingkai 2. Yang pertama bingkai iman, yang menyatukan kita semua ini di majelis ini, Ketua Paguyuban Nusantara. Apa artinya ini Pak Bupati? Kata beliau, ada paguyuban berbagai macam suku bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, paguyuban berdasarkan suku-suku bahasa yang ada, sudah berbagai macam cabangnya. Maka kita diikat dengan 2 ikatan. Ikatan yang pertama adalah ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatan yang kedua adalah ikatan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Saya kebetulan dibawa tadi jalan-jalan melihat benteng yang panjangnya lebih 2 km, dibangun selama 50 tahun dalam masa 3 kesultanan. Sampailah ke istana, tertulis di depan Sultan Buton Al-Khalifatul Khamisah, gelar yang diberikan oleh Kesultanan Turki Utsmani pada masa pemerintahan Sultan yang pertama, yang merupakan raja terakhir karena berakhir sistem kerajaan menjadi kesultanan pada masa Sultan Murhum, yang saya dibawa ziarah ke makamnya, tinggi di atas bukit, lalu kemudian di bawah pohon beringin yang rindang, tenang, adem, ayem, bertemu dengan Sultan yang ke-40. Anak-anak muda mesti dibawa cerita masa lalu supaya dia mengerti bahwa dia punya kekayaan yang luar biasa. Jangan sampai dia menyangka ketika Belanda datang nenek moyangnya manjat pohon kayu. Kita punya peradaban yang luar biasa. Sebelum Belanda datang ke timur untuk mencari cengkeh, mencari pala, mencari kulit manis, mencari kayu manis, nenek moyang orang timur sudah berperadaban luar biasa. Datang seorang ulama dari Johor bernama Syekh Abdul Wahid mensyahadatkan, dan saat itu Islam tidak hanya dipres menjadi 3. Hari ini orang berislam dalam 3 kesempatan: lahir, akikah, nikah, walimah, mati, takziah. Tak lebih tak kurang daripada itu. Ini mesti dijelaskan ke anak-anak muda kita. Kalau tidak kita jelaskan, maka mereka akan mencari cerita yang baru dari drakor drama Korea. Mereka akan mencari cerita baru dari K-pop. Mereka akan mencari cerita baru dari Bollywood dan Hollywood. Padahal kita punya kekayaan yang luar biasa. Ini tanggung jawab kita bersama. Alhamdulillah hadir bersama kita Kendari Pos. Hari ini tidak hanya sekedar media cetak, tapi sudah hadir media portal, media dalam bentuk sosial media. Maka hari ini mungkin orang tidak lagi membaca yang dalam bentuk kertas cetak, tapi ini menjadi inspirasi sehingga orang bisa membaca dari update-update yang ada di website www.google.com. Sama seperti ceramah Ustadz Abdul Somad malam ini. Nampaknya malam ini Ustadz Abdul Somad tausiahnya di hotel bintang, di hotel Kubah 9, lalu kemudian tertutup. Tapi sebenarnya tausiah malam ini disebarluaskan karena akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebersamaan sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah dalam bingkai iman. Iman inilah yang akan membedakan kita dengan kucing mati dan ikan asin. Kenapa? Ada otaknya, ada dagingnya, ada kulitnya, ada bulunya, ada sumsumnya. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan pandang bulu, kalaulah yang dipandang bulunya, monyet lebih dulu masuk surga. Mohon maaf, yang berbulu jangan tersinggung. Kalau mau dengar ceramah Ustadz Somad, syarat pertama jangan tersinggung. Karena Abdul Somad ceramah tidak pernah ingin menyinggung orang lain. Kalau ada orang yang tersinggung, salah sendiri. Dan saya perlu saya kasih tahu, beberapa jamaah yang tersinggung dengan ceramah saya, pas pulang berkunang-kunang, meninggal. Kita kalau udah tahu sifat orang, kita paham, oh sebenarnya dia ngomong itu adalah spontanitas saja tanpa ada kepentingan apapun. Jamaah sudah mengenal Abdul Somad sejak lama. Saya sudah lama kenal Abdul Somad. Nih foto Ustadz sebelum viral, kata jamaah. Mereka sudah kenal lama dengan Ustadz Abdul Somad, maka mereka paham apapun yang dikatakan Abdul Somad, mereka melihatnya dalam bingkai kebersamaan, kebersamaan dalam iman. Makanya selesai mengucapkan la ilaha illallah, kita katakan kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Amin. Tidak bisa sendirian. Tidak bisa sendirian. Zombie aja berjamaah.
Yang sendirian itu apa? Jomblo. Tidak bisa sendirian, mesti berjamaah. Hanya saja tentu jamaahnya macam-macam. Kalau kecenderungannya anak-anak muda, ini biasanya bikers. Oh, ini anak-anak muda. Jadi saya untuk ibu-ibu, ini dengan ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak gadis, perempuan, ini bergabungnya dengan Al-Khansa. Jadi sesuai ketertarikan kita masing-masing. Ada juga yang nanya-nanya saya, kenapa Ustaz Somad itu naik motor dengan anak-anak muda? Itu sebetulnya saya tausiah di Batam. Awalnya tausiah di Kepulauan Riau di Batam. Jadi waktu subuh datanglah anak-anak muda ini nanya, Ustaz Somad, subuh besok kalau kami jemput ke hotel, kami bonceng, mau nggak? Dalam hati saya, kalian pikir saya lahir langsung jadi ustaz? Kalian pikir saya nggak bisa naik motor ini? Cuman nggak saya ucapkan, saya diam aja. Besok kalau Ustaz coba naik motor bisa nggak? Saya bilang kita tes. Begitu keluar hotel saya bawa, langsung hilang mereka di belakang. Jadi sebetulnya untuk menyatukan komunitas anak-anak muda dari berbagai macam. Makanya tinggal tulis saja itu di YouTube. Buka handphone www.youtube.com, tulis saja situ UAS motor. Ada UAS naik Cup 70, ada UAS naik Vespa, ada UAS naik RX King, ada UAS naik Moge, ada UAS naik sepeda ontel, ada UAS macam-macam. Tujuannya untuk apa? Supaya berbagai macam, karena kita ini tidak sama. Ada yang ketertarikannya naik sepeda ontel, ada yang ketertarikannya naik motor besar. Karena bagi dia yang tertarik, bagi dia yang menarik itu adalah suaranya tuh. Bagi dia semakin melotot orang semakin nikmat. Kalau orang sepeda ontel tidak begitu, bagi dia menikmati. Dari mulai dayungan yang pertama, dia menikmati. Dan ini kita tidak bisa paksakan orang. Orang yang suka sepeda ontel mau kita paksakan naik moge, nggak bisa. Nanti dibuatnya moge itu seperti ontel. Nggak bisa. Saya tidak paksakan itu. Jadi saya sudah melihat manusia itu beraneka ragam dibuat Allah Subhanahu wa taala. Untuk satu model motor saja ceritanya macam-macam. Sama juga seperti makanan. Ada orang yang simple, saya termasuk simple kalau tentang makanan. Beli ikan, bawa pulang, masak. Dulu begitu kalau di kampus. Beli ikan, tunjuk. Itulah awal sejarah touchscreen. Tinggal tunjuk aja di rumah makan. Ini satu bungkus, ini satu bungkus, ini satu bungkus. Itulah awal touchscreen di handphone. Namanya jurus telunjuk. Pulang ke rumah, beli ikan goreng, pulang ke rumah, makan, selesai. Tapi bagi sebagian orang tidak demikian. Dia mesti sewa perahu dulu. Sebelum sewa perahu dia mesti naik mobil dulu. Mobilnya diletakkan di tepi sungai, lalu kemudian naik perahu. Dipukul ombak di pas gelombang sampai di tengah, lalu kemudian mancing. Dia merasakan tarikannya luar biasa, Ustaz. Setelah sampai sore nggak dapat, baru pulang, baru beli ikan. Karena bagi mereka yang menarik itu bukan masalah ikannya, tapi adventure. Ada petualangan di sana, guys. Kita tidak bisa paksakan orang. Intinya manusia rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Begitu juga dengan ibu-ibu ini. Ada yang seleranya pakai baju hitam-hitam saja. Ada yang seleranya pakai berbunga-bunga. Tapi saya anjurkan kalau untuk sholat, kalau bisa mukenanya polos, jangan berbunga. Apalagi nanti mau sholat Idul Adha, kebetulan jamaah di belakang nggak khusyuk ya. Pas dia tengok, cantik. Berapa harganya? Makanya dianjurkan kalau sholat itu kita pakai baju putih, pakai baju polos, jangan tulis-tulisan. Dianjurkan jangan pakai baju kaos bertulisan waktu sholat. Apalagi kalau sholat tertulis di belakang, coblos nomor. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya simpel, nampaknya sesuatu yang sederhana, tapi berefek kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua beraneka ragamnya ini mesti kita lihat target. Sama seperti orang memanah. Saat orang akan memanah itu,
segala yang dia lihat di pinggir ini itu hanya di tepi matanya. Orang memanah tidak pakai kacamata kuda. Orang ketika akan memanah, dia tidak dianjurkan pakai kacamata kuda, nggak boleh lihat kiri kanan. Nah, ini hanya sekedar godaan di tepi mata. Bahwa di sini ada pohon kayu, bahwa di sini ada anak-anak main balon, bahwa di sini ada ibu-ibu lari-lari, bahwa di sini ada macam-macam. Tapi target dia memanah ke depan. Kebersamaan kita dengan keberaneka-ragaman kita ini adalah mesti ada target ke depan. Targetnya adalah kebersamaan dalam bingkai iman. Saya yakin dan percaya bapak-bapak dulu mengazankan anak-anak kita. Saya saat mengazankan anak meleleh air mata. Kepalanya di sebelah kiri, telinga kanannya pas ke mulut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum ada orang Islam saat anaknya lahir lalu dia bisikkan, kau sudah kutanamkan sawit sejauh mata memandang. Enggak ada. Kau sudah kusiapkan kos-kosan 100 pintu. Nyusul belakang. Yang pertama adalah kebersamaan dalam bingkai iman. Bersyukurlah kalau punya pemimpin masih mementingkan iman pegawai, karyawan, anak buah, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak berkepala. Ada aturan sholat berjamaah, ada aturan Jumat barokah, diajak untuk kurban bersama, hari besar Islam, 1 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Maulid Nabi, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Isra Mi'raj, Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, Ramadan, nuzul Quran, full acara, iktikaf, safari Ramadan. Lalu kemudian halal bihalal, melepas jamaah haji, umrah bersama. Berapa banyak orang-orang yang punya pemimpin tapi tidak memperdulikan aspek agama. Yang diundang penyanyi dangdut pakai rok pendek, pentasnya tinggi, roknya pendek. Setelah pulang dari situ semua bapak-bapak itu ingin supaya istrinya seperti penyanyi dangdut. Musibah besar. Ketika menengok penyanyi dangdut meleleh air liurnya, pulang ke rumah meleleh air matanya. Bahaya. Mohon maaf ibu, jangan tersinggung. Saya kadang selalu keceplosan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebersamaan kita ini dalam bingkai iman. Apa yang dicari Ustaz Abdul Somad? Terbang dari Pekanbaru, Riau, Pulau Sumatera, Nun di ujung barat Indonesia, tiba-tiba terbang ke arah timur, berangkat jam 6 subuh dari rumah sampai jam 6 sore waktu bau-bau. Bayangkan itu, tak berapa kali tidur bangun, enggak juga sampai. Yang dicari ini apa yang kau cari ini Abdul Somad? Yang dicari itu sebenarnya adalah ingin mencari kebersamaan dalam bingkai iman. Kalau ada saudaraku yang bertahan imannya karena tausiah, ada ibu-ibu yang kuat imannya dengan tausiah, maka anaknya mendoakan mengalir pahala. Ketika mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, membusuk semuanya, dari mulai kelopak mata sampai tapak kaki hilang ditelan bumi, tapi ada yang kekal abadi, ilmu yang bermanfaat. Abdul Somad tak ada kekuasaan, Abdul Somad tak ada jabatan, tidak bisa dengan tanda tangannya membangun masjid. Beda dengan bapak-bapak kita yang luar biasa. Saya diajak untuk meresmikan masjid di salah satu kabupaten kota di Pulau Sumatera. Tidak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Sampai di lokasi tiba-tiba yang mau diresmikan itu musola kecil. Aduh, apa yang mau diresmikan nih dalam hati saya, tapi saya tetap ngangguk-ngangguk. Barulah dijelaskan, Ustadz Abdul Somad, ini nazar saya. Saya bernazar di kantor kami ini nggak ada musola, maka saya dengan anak-anak buah saya kerahkan untuk membangun musola. Nanti kalau siap, saya akan undang Abdul Somad untuk meresmikannya. Bapak yang mengajak ini adalah Kapolsek, paling rendah kecamatan, tapi ternyata dia mengerahkan anak buah
Ternyata bapak-bapak polisi ini mudah dia bangun masjid. Tinggal 2 kali semprit, prit, jadi. Nah, di masjid. Ini true story, kisah nyata. Kapolsek bisa bangun masjid dengan kekuasaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini tidak lama. Ini nampaknya hari ini sayalah yang paling tinggi di antara semua. Bupati di bawah, wali kota di bawah, DPRD di bawah, saya di atas pentas, di atas pentasnya ada karpet, di atas karpetnya ada mimbar, saya paling tinggi. Tapi ini kan cuma 60 menit. Sesuai tertulis di botol 600 ml. Dan botol saya nampaknya kecil, 300. Setengah jam selesai mestinya. Tausiah ini ada masanya, Beb. Ini bukan selamanya. Ini sampai 60 menit selesai berakhir dan saya akan turun ke bawah, ditutup dengan doa. Nggak mungkin selamanya saya akan tegak di sini. Kalaupun saya tahan juga di sini, panitia akan datang berbisik ke atas, Pak Ustadz, acara udah selesai. Ingat, permainan catur, ada pion, ada banteng, ada benteng, ada kuda, ada queen, ada raja. Tapi sampai masanya permainan catur akan berakhir, queen, pion, benteng, kuda akan bertemu di tempat yang sama. Semua akan berakhir pada masanya. Yang abadi itu cuma aku dan kamu bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan membuat kita kekal abadi. Mumpung masih ada kekuasaan, mumpung tanda tangan masih lagu, mumpung masih bisa mengeluarkan perda, mumpung masih bisa mengeluarkan peraturan, maka pakailah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Ustadz sebetulnya lagi menceramahi siapa ini? Apakah hanya orang-orang yang ada di ruangan ini? Tausiah saya ini akan ditonton saudara saya dari Sabang sampai Papua. Saudara saya akan menonton, mereka akan mendengar. Tolong kalau nonton ceramah Abdul Somad dari A sampai Z, dari menit pertama sampai menit ke-60. Jangan dengar yang potong-potong. Yang potong-potong 1 menit, 1 menit, 1 menit, dicomot, dicopot, digabungkan. Itu semua adalah perbuatan orang yang nggak punya paket 2 giga. Menebarkan hoax, isu dan lain sebagainya. Kebersamaan yang akan kekal abadi adalah kebersamaan karena iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, setelah iman, dalam Islam tak cukup hanya iman. Innal insana lafi khusr, rugi. Siapa itu yang rugi? Yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Yang ganteng rugi, yang kurang ganteng rugi 2 kali. Yang cantik rugi, yang kurang cantik rugi 2 kali. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, setelah beriman dia beramal soleh. Mana yang lebih dulu, iman atau amal soleh? Kalau begitu orang yang beramal soleh, amalnya baik, dia bangun panti jompo anak yatim, fakir miskin dan duafa, dia santuni semua, tapi tak ada iman, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang tidak bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, falan yuqbala minhu, maka segala amal tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Belum buka kantor, belum terbit matahari, yang pertama kita perbaharui adalah syahadat. Sayup-sayup terdengar suara azan dari menara masjid, asyhadu an la ilaha illallah. Lalu kita pun menjawab, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalau yang azan ustaz. Tapi ada azan versi kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalau yang azan Babin Kamtipmas. Jamaah menjawabnya siap. Jadi apapun kamu,
pakailah untuk iman dan amal soleh sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bapak Bupati pakai untuk iman dan amal soleh, Bapak Wali Kota pakai untuk iman dan amal soleh, Bapak Kapolres pakai untuk iman dan amal soleh, Bapak media pakai untuk iman dan amal soleh, anak-anak muda moge pakai untuk iman dan amal soleh, karena itulah yang akan kekal abadi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja-raja, sultan-sultan meninggal dunia, tapi mana yang kekal abadi? Ustadz Abdul Somad dipersilakan naik ke atas untuk sholat duha di masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, usolli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu sholat duha, usolli sunnatan duha raka'ataini lillahi ta'ala. Apa yang terjadi? Mengalirlah pahala sholat sunat yang dilaksanakan di masjid. Kiri kanannya batu, ada kayu-kayu di atas. Masjid yang didirikan oleh sultan-sultan kerajaan Islam di Sulawesi Tenggara. Mereka namanya tidak dikenal, bahkan mungkin tidak ada yang tahu namanya karena sejarahnya terkubur. Tapi masjid yang pernah dia bangun akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat, insyaallah. Amin. Jadi masjid yang dibangun oleh komunitas majelis taklim ibu-ibu yang ada di Sulawesi Tenggara, bil khusus lagi yang ada di Kota Kenari, bergabung mereka menjadi sebuah komunitas, bersama mereka membuat majelis taklim, mengumpulkan rezeki yang dititipkan Allah. Jadi masjid itu mengalir pahala untuk mereka. Untuk Abdul Somad ada juga beberapa persennya. Jadi saya ini kalau kata ungkapan orang Melayu, menumpang tuah. Ada tuah pada jamaah, lalu Abdul Somad menumpang, sehingga nanti tak tahu kita tah dari masjid yang mana mengalir pahala ini. Karena ini, kalau ceramah saya ini, Ustadz Somad kan ceramah kemana-mana, ceramah itu kan ada pahalanya Pak Ustadz. Saya tidak yakin pahala ceramah ini masih utuh. Mungkin sudah habis diambil oleh follower, viewer, dan subscriber. Apalagi kalau saya sudah melihat pujian-pujian di YouTube itu. Masya Allah Ustaz, saya hijrah karena ceramah Ustaz. Rupanya Ustaz lebih ganteng aslinya ya. Masya Allah Ustaz, Masya Allah. Ada pula yang nulis itu, jadikan aku yang kedua Ustaz. Aduh, itu maka tak perlu saya baca komen-komen ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selama bisa kita pakai untuk iman dan amal soleh, teruskanlah. Adapun semua teman, kawan, sahabat, sama-sama satu sekolah, sama-sama dulu. Kami reunian kemarin. Reuni alumni 96. Ketemuan 2016. 20 tahun tidak ketemu. Ketika 20 tahun tidak ketemu, lalu kemudian ketemu dengan lama, saya lihat mereka. Saya tengok satu-satu. 20 tahun yang lalu inilah bintangnya. Tapi sekarang ibarat bunga sudah mulai layu, menguning, dan tak lama lagi akan kering kerontang. Satu-satunya bunga yang tak layu cuman bunga yang ada di depan kita ini, bunga plastik. Itu makanya banyak sekarang suami-suami yang tidak siap istrinya layu, dan istri-istri yang ketakutan kalau layu, akhirnya wajahnya diisi plastik semua. Hidung plastik, pipi plastik, dagu plastik, auzubillah, sampai bulu mata pun plastik. Lontik bukan main. Begitu ada orang bakar sampah, layu. Tidak ada lagi yang asli. Saya sarankan adik-adik, anak-anak muda kalau menikah jangan hanya lihat dari gambar Instagram, Twitter, Facebook. Kenapa? Karena sekarang wajah sudah pakai Dulu yang pakai filter nih bapak-bapak, sekarang ibu-ibu pun pakai filter juga. Maka kenali dengan baik sifatnya. Makanya kalau laki-laki itu dengan perempuan beda. Kalau perempuan-perempuan ingin mencari suami, kata Nabi tak usah banyak-banyak, 2 saja. Idza ja'akum man tardawna dinah. Kalau agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik, terimalah dia. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau dia belum punya rezeki, nanti dia akan dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat agamanya, lihat akhlaknya. Ustadz Somad dalam acara megah mewah di hotel bintang 5. Luar biasa.
buka bersama, perusahaan, alat berat. Apa kata si ibu, Ustadz Somad, dulu ketika kami menikah, kami nggak punya apa-apa. Dulu kami kalau bertamu ke rumah orang, orang takut membukakan pintu. Kenapa? Terbayang bagi mereka kami akan minjam beras. Tapi hari ini, biasanya kalau mati lampu ini tanda waktu sudah habis. Tapi hari ini Ustadz Somad, rezeki dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang ditolak menikah hanya karena tidak punya harta, tapi kemudian Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jarang perempuan yang mau menikah dari nol. Kalaupun ada, hanya di pom bensin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun laki-laki kalau dia mau menikah dengan perempuan yang dipandang empat, tungkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena empat macam. Lima liha, karena hartanya banyak. Wali hasabiha, karena keturunan bangsawan darah biru. Wali jamaliha, karena cantiknya luar biasa. Wali diniha, karena agamanya. Kalau kau nikahi dia karena hartanya, harta akan sirna. Kalau kau nikahi dia karena darahnya, berapa banyak orang dicopot pangkat jabatan kesukuan karena melanggar pantangan adat. Kalau kau nikahi karena cantiknya, maka sesungguhnya rupa akan berubah. Tapi kalau kau nikahi dia karena agamanya, itulah yang tidak akan lapuk karena hujan dan tak akan lekang karena panas. Saya yakin dan percaya bapak dan ibu bertemu karena iman dan amal soleh, insyaallah. Kalau ketemunya karena iman dan amal soleh, saat anak-anak kita bertanya, enak kita menjawabnya. Ayah, papa, mama. Ketemu dengan ayah dulu di mana? Dulu ada acara pengajian Al-Khansa, penceramahnya Ustadz Somad. Pas kami pulang, sendal hilang. Pas saya mau nyari-nyari, ayahmu juga nyari-nyari, disitulah kepala kami kejedot. Pas bangkit itu, indah diceritakan. Kenapa? Karena ketemunya dalam kebersamaan, dalam bingkai iman dan amal soleh. Banyak sekarang anak-anak muda ketika bertemu lalu kemudian menikah, suatu saat dia tidak akan berani untuk cerita ke anak-anaknya. Saat anak-anaknya, mami, papi, dulu ketemu dengan ayah mana? Gak usah kau tanya-tanya. Kita disuruh percaya kepada rukun iman 6 kan? Ya. Iman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab, kepada Rasul, pada hari kiamat, pada takdir baik dan takdir buruk. Inilah takdir buruk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa amal soleh inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan punya persiapan untuk pensiun, silakan. Nggak salah dalam Islam. Islam tidak menyuruh kita bermiskin-miskin, bersusah-susah, meminta-minta. Apa kata Nabi? Anta da'awarasataka aghniya. Kau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya, mampu. Bagus, khairun, lebih baik kata Nabi. Min anta da'ahum alatan, daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, susah, melarat, yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta. Islam tidak mengajarkan kita meninggalkan anak cucu susah, tapi jangan gara-gara materi lupa meninggalkan iman dan amal soleh kepada mereka. Ibu-ibu yang sudah menggabungkan diri, saudari-saudariku yang ada di kota Kendari yang sudah menggabungkan diri dengan Al-Khansa, alhamdulillah. Bagi yang belum, ingat, setan belum pensiun. Karena kalau sudah berjamaah, insya Allah nanti akan ada malam-malam tahajud call. Assalamualaikum Umi, sudah tahajud atau belum? Kalau kita ngajinya sama, nggak akan tersinggung. Coba kalau beda ngajinya, ditelepon, tahajud malam ini tahajud enggak? Urus saja surgamu, jangan urus neraka. Masalah ibadah privasi saya dengan Tuhan. Karena nggak ngerti di ajaran Islam. Ajaran Islam itu beriman tidak bisa sendirian. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Tapi baca kelanjutannya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ada saling menasehati. Jam 3 jam 4 datang miskol. Tahajudnya gimana? Alhamdulillah. Telepon lagi sekretaris bendahara, anggota, seksi-seksi semua. Gimana? Alhamdulillah. Nah, begitu udah telepon dia pun tidur.
Oh, ditanya, ente tahajud tadi malam? Aku ngajak aja. Oh, nggak bisa begitu. Itu namanya iman calo. Sama seperti orang mau ngajak ke Jakarta. Ayo Jakarta, 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 Jakarta. Pesawat penuh pergi. Dia enggak. Kita mesti beramal ini. Jadi saya mau tidak mau, suka tidak suka, saya tidak sanggup karena musafir perjalanan panjang, tidak tidur 12 jam. Kalau mesti tahajud jam 2 malam tidak sanggup. Tapi saya usahakan, saya tanya, ini kita subuhnya jam berapa? Subuhnya jam 4.45 Pak Ustadz. Oh, kalau begitu jam 4 mesti di setel, jam 4. Jam 4 masih sempat untuk sholat tahajud, mandi segar bugar, sholat sunat wudhu, usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat sunat tahajud, taubat dulu, banyak silap salah dan dosa. Jangan langsung sholat tahajud, taubatnya mana? Dosa kita banyak. Loh, Ustaz Somad kan Ustaz. Dosa apa Pak Ustaz? 3 kali naik pesawat itu guys, pramugarinya. Saya sudah berusaha untuk tidak memandang ke bawah terus, tapi dia kan negor, nomor berapa? Saya sudah bilang nomor 11, A, B, C, D, apa E. Saya sudah tidak memandang, sengaja saya tutup, saya pakai baju panjang, saya tutup pinggang, tanya, tolong seat beltnya ditutup Pak. Sudah aku tutup dari tadi. Saya tidak melihat, tapi kan mata saya itu buka sedikit. Salat sunat taubat, usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu salat sunat tahajud, bisa 8 rakaat, alhamdulillah. Enggak bisa 8 rakaat, 6 rakaat. Enggak bisa 6 rakaat, 4 rakaat. Enggak bisa 4 rakaat, 2 rakaat. Itu sudah edisi terakhir, minimalis. 2 rakaat juga enggak bisa, di Kendari laut dekat. Apalagi yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat itu ada 3. Yang pertama mal, bahasa Arabnya mal, artinya harta. Bahasa Inggrisnya mall. Mal, harta ikut mengiring. Mobil mewah yang selama ini nggak pernah dibuka kacanya kalau lewat depan tetangga, klaksonnya luar biasa suaranya, kredit, 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 kredit. Dia akan mengiringi sampai ke pelataran parkir. Selimut yang baru saya dibeli dari luar negeri, bludru luar biasa, sampai lalat pun tidak berani hinggap saking lembut dan lunaknya. Dia hanya sampai ke pelataran parkir, setelah itu masuk ke dalam. Yang kedua, ahluhu, istri, suami, anak, menantu, yang selama ini katanya buah hati, belayan jiwa. Papa jangan lama-lama pergi ya, setengah napasku hilang. Begitu kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya berubah menjadi gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Binatang yang paling tajam penciumannya, kata orang, mohon maaf, anjing herder. Maka dipakai oleh bapak-bapak kepolisian, Badan Narkotika Nasional yang ada di airport, itu anjing. Saya dulu ketika musim pemeriksaan di airport, takutnya saya. Mohon saudara-saudara berbaris. Tolong anjing ini. Takutnya saya. Rupanya setelah dibaca-baca, ada yang lebih tajam hidungnya daripada anjing. Apa itu? Cacing. Kalau memang cacing lebih tajam hidungnya, kenapa tidak dipakai polisi dan BNN? Karena nggak ada kakinya. Gimana cacing mau ngejar pecandu narkoba? Cacing tidak punya kaki. Cacing tidak punya kulit, maka hidup di dalam tanah. Dia tidak punya mata, dia tidak punya telinga, tapi dikasih Allah satu nikmat ditumpuk pada hidungnya. Penciumannya tajam luar biasa. Dia bisa mencium radius jarak 1 km. Jadi kalau di sini dikubur Abdul Somad, radius 1 km cacing mencium bau. Begitu masuk ke dalam, seminggu pecah usus, meletus, pus. Semua cacing-cacing mencium dan mereka berkata, wow, brownies sudah siap. Bagi yang selama ini suka menganiaya cacing, waspadalah. Mereka akan mengejar. Inilah dia yang kami nanti kami tunggu selama ini.
Yang selama ini perawatan kulit luar biasa, halus lebih halus, jus bengkoang, hanya menjadi santapan cacing tanah. Begitu cacing-cacing ini berdatangan dekat ke kubur Abdul Somad, mereka lesu, sup tunjangan, cuman tulang belulang saja, tak terlalu membahagiakan. Mau gemuk, mau kurus, mau ganteng, mau hitam, mau putih, kita akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wahidun, yang tinggal kekal bersama hanya satu, wa amaluhu, amal soleh. Kalau sempat membangun masjid, silakan. Belum sempat membangun masjid, jangan putus asa. Ada Masjid Al-Khansa di kota Kendari. Saya heran kok tiba-tiba lupa, rupanya waktu sudah habis. Dimulai dari jam 8:30, sekarang jam 9:30. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bernilai amal soleh, insyaallah. Itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya Pak Ustadz, di Kendari saya tidak menyimpulkan, karena jamaah di Kendari sudah pandai menyimpulkan sendiri. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Saya kembalikan kepada Al-Mukarram Ustadz guru kita yang tawadhu membawa acara kita pada malam hari yang berbahagia. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Jemaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi, 76 77 777 6